Benarkah peristiwa demo di Indonesia terdapat konspirasi? Candi Arjuna menurut gue Tentang kisah menarik di balik kelahiran Rasul. tadi itu proses senjata tadinya kan dari Kala Sengkang. Guys, disclaimer dulu di video ini. Jadi gue bikin video ini tuh bukan untuk menyudutkan suatu pihak atau menjelek-menjelekan seorang ya guys. Jadi di sini gue bikin buat informasi, buat sekedar edukasi kita semua. Dan seperti yang kalian tahu, akhir-akhir ini di Indonesia telah melewati beberapa peristiwa yang mencekam, yaitu demo bubarkan DPR. Kenapa rakyat menuntut pembubaran DPR? Hal itu tentunya didasari oleh ketidakpercayaan rakyat kepada DPR karena faktor-faktor tertentu. Misalnya banyaknya kasus korupsi di Indonesia hingga pengesahan undang-undang yang kontroversial. Itu salah satu faktor terjadinya demo di Indonesia kemarin, guys. Dan yang membuat masyarakat Indonesia memanas soal kenaikan tunjangan atau pendapatan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang lagi krisis, yang lagi lesu guys. Bayangin tuh, seperti kenaikan tunjangan perumahan menjadi 50 juta per bulan, belum juga kenaikan tunjangan kunjungan negara ataupun reses anggota DPR gitu. Kalau bisa mah info loker guys, buat jadi anggota DPR gue mau lamar guys. Ya gitulah, 50 juta per bulan itu sama aja kalau kita kalkulasikan ya katakanlah 3 juta per hari guys. Gue 3 juta per bulan ke gaji gue guys ya, sebagai kuli gila. Gue mau dong info loker, info orang dalam. Hal itu yang kemudian membuat masyarakat Indonesia melakukan demonstrasi besar-besaran beberapa hari yang lalu. Gitu guys. Beberapa dari kita banyak yang belum tahu bahwa peristiwa demo hingga kericuhan kemarin kayak ada konspirasi-konspirasi gitu nggak sih guys? Misalnya ketika anggota DPR berjoget-joget, kalian tahu nggak tarian anggota DPR itu mirip banget sama tarian yang dilakukan oleh orang-orang yang pada peristiwa G30 SPKI, tarian malam kelabu. G30 SPKI yaitu peristiwa upaya kudeta dan perubahan ideologi negara menjadi ideologi komunis. Dan upaya ini diusung oleh Partai PKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Yang hal itu sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila ya guys. TNI Angkatan Darat pada saat itu menolak keras dengan adanya ideologi komunis itu. Sehingga terjadi aksi pembunuhan dan penculikan terhadap 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang kemudian jasadnya dibuang ke dalam lubang buaya. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 dan itulah mengapa gerakan tersebut disebut dengan G30 SPKI. Menurut informasi, sebelum orang-orang komunis melakukan aksi pembunuhan terhadap 7 perwira TNI Angkatan Darat pada malam hari, mereka melakukan tarian, yaitu tarian malam kelabu. Itulah mengapa disebut sebagai tarian malam kelabu, karena dilakukan pada malam hari guys. Gitu. Dan tentunya tarian itu mirip atau similar banget sama tarian anggota DPR saat ini. Ya, walaupun dengan lagu yang berbeda dan bisa dibilang tidak sengaja. Kita cek aja videonya. Oke guys, itu dia videonya. Menurut gue itu sih nggak sengaja ya guys, karena kan itu kebetulan lah. Kita kan hanya cocokologi. Pendapat kalian gimana guys? Mirip nggak? Itulah konspirasi pertama yang mengaitkan tarian anggota DPR dengan tarian malam kelabu peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya konspirasi ramalan Hard Gumai tentang masa depan Uya Kuya. Situasi yang menimpa salah satu anggota DPR yang kabarnya sudah dinonaktifkan, yaitu Uya Kuya, membuat orang-orang menjadi teringat dengan ramalan dari seorang public figure. Ya, itu namanya Hargumai ya guys. Pada saat itu Uya Kuya sudah masuk dalam dunia politik ya.
Itu ramalan Hatgumai itu terjadi sekitar tanggal 2 Agustus 2024, guys. Pada saat itu, Hatgumai meramal atau melihat bahwa karir politik Uya Kuya akan diwarnai dengan kontroversi besar. Bahkan, Hatgumai menyebut secara terang-terangan bahwa Uya Kuya akan menjadi sorotan nasional yang melibatkan Polri, TNI, dan Presiden. Cuma, Hatgumai menyebutkan Uya Kuya akan membongkar kasus besar. Tapi faktanya sekarang dia sendiri yang menjadi kasus itu. Jadi apa maksudnya ini? Kalau menurut gue ini sih melenceng ya guys, ya karena cocokologi lagi, balik-balik ke cocokologi ini ya guys. Jadi ya kalian bisa nilai sendiri guys. Hatgumai juga menyebut bahwa Uya Kuya akan bernasib baik karena niat baik Uya Kuya yaitu tulus untuk memecahkan kasus tersebut. Kita cek videonya. Aku melihat, mohon izin sebelumnya, aku melihat Bang Uya Kuya ini auranya keras, tebal, kental, berapi-api. Ya. Tim Uya Kuya ini aku melihat nanti kedepannya ini akan hubungan dengan kasus masyarakat di Indonesia dan dunia politik. Ini sangat besar sekali, satu Indonesia. Sampai ini menjadi sorotan Polri, TNI, bahkan pimpinan negara kita nomor satu Presiden. Tim Uya termasuk orang yang sangat frontal. Jadi nanti menjadi salah satu orang yang vokal. Ada aman nggak Bu ya? Aku melihat ya insya Allah aman. Wow, gimana pendapat kalian guys? Itulah beberapa konspirasi di balik peristiwa demo Indonesia beberapa hari yang lalu. Subscribe channel ini untuk video selanjutnya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Let's go!